Halo semua, balik lagi bersama aku di Cemongpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film State of Siege, di mana film ini menceritakan tentang sebuah kelompok teroris yang menyandra warga sipil di sebuah kuil yang berada di Gujarat, India. Tapi sebelum lanjut, coba agak ditekan dulu tombol subscribe itu ya Wak, biar makin paten channel kita ini. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita gas ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pasukan khusus terlatih dari India atau biasa disebut NSG. Pasukan ini tengah melaksanakan sebuah misi penyelamatan seorang sandera. Setelah diberi aba-aba untuk bergerak, Kapten Singh mengajak rekannya yang bernama Mayor Bibi untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan di sisi lain, dua orang sniper ditugaskan untuk membackup mereka dari jauh. Setelah berhasil membunuh satu penjaga, Kapten Singh dan Mayor Bibi berhasil menyelamatkan seorang sandera. Diketahui bahwa gadis yang mereka selamatkan ini adalah putri dari Pak Menteri yang sudah diculik oleh sekelompok teroris. Tak lama kemudian terlihat pimpinan teroris yang bernama Abu Hamzah dan anak buahnya datang. Di sana Kapten Singh menyuruh dua orang snipernya menargetkan musuh, namun mereka nggak boleh membunuh Abu Hamzah karena diketahui dia banyak menyimpan informasi yang dipentingkan oleh negara. Karena taktik dan kerjasama yang epik, pasukan NSG dengan mudah menghabisi para musuh dan menangkap hidup-hidup Abu Hamzah sang pentolan teroris. Sesaat setelah mereka hendak membawa Hamzah, seorang anak buah Abu Hamzah rupanya masih hidup karena ia menggunakan rompi anti peluru. Ia pun segera bergerak menyelamatkan pimpinannya. Dan sekarang keadaan berbalik arah. Mayor Bibi tewas setelah tertembak di bagian kepala belakang yang menembus matanya. Sedangkan Kapten Singh masih selamat karena tertembak di bagian leher samping. Kendati demikian, misi ini gagal dikarenakan Abu Hamzah berhasil kabur dengan anak buahnya yang masih hidup. 9 bulan kemudian telah berlalu. Terlihat Kapten Singh yang baru saja bangun tidur. Ia terlihat sangat-sangat depresi setelah kejadian misi sebelumnya. Ia terdiagnosa mengalami stres setelah melihat rekannya tewas tertembak tepat di bagian kepala dan mati mengenaskan di depan matanya sendiri. Scene berganti ke 3 bulan kemudian. Terlihat di sebuah lapangan khusus pelatihan menembak pasukan NSG, Kapten Singh yang berjuang dari traumanya terlihat sedang berlatih menembak. Namun karena sudah lama sekali tidak memegang senjata dan hibernasi, seolah-olah ia sudah menjadi pisau bermata tumpul. Kapten Singh beberapa kali gagal mengenai sasaran dan diejek oleh seorang pasukan NSG yang bernama Rohit. Ia mengatakan kepada Mayor Sam karena Singh telah gagal dalam misi dikarenakan tidak mematuhi perintah. Namun Mayor Sam sebagai sahabat Kapten Singh jelas membelanya. Mayor Sam mengatakan jika rencana kadang tidak sesuai dengan keadaan di medan pertempuran. Kapten Singh hanya kehilangan sahabat yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Percakapan tersebut rupanya didengar oleh Kapten Singh dan lagi-lagi ia harus menguatkan mentalnya. Scene beralih di sebuah hutan pinus di wilayah Pakistan. Di sini terlihat sekelompok teroris anak buah Abu Hamzah tengah melakukan latihan tempur ala-ala pasukan terlatih. Setelah mengadakan latihan, Abu Hamzah kemudian mengumpulkan para anak buahnya dan menginstruksikan jika mereka akan diterjunkan dalam operasi teror di Gujarat, pusat kota India. Layar film berganti di markas besar pasukan NSG. Di sana ada Mayor Sam dan Kapten Singh dipanggil oleh sang jenderal menghadap ke ruangannya. Maksud dan tujuan sang jenderal adalah memerintahkan kepada kedua tentara ini untuk memberi pengawalan kepada Pak Menteri Choksi yang akan melakukan pertemuan bisnis di Al-Mahdi 2 hari yang akan datang. Sebenarnya Mayor Sam akan menemui istrinya yang akan melahirkan, sedangkan Kapten Singh masih mengalami trauma pasca insiden kemarin. Namun sang jenderal tetap memerintahkan keduanya dikarenakan pertemuan bisnis tersebut dianggap akan menarik perhatian teroris. Dan hanya merekalah yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus tersebut. Scene film kemudian berganti memperlihatkan sebuah wilayah pegunungan yang tertutup salju. Dari balik putihnya salju, 4 orang keluar dari ruang bawah tanah membawa tas yang berisikan senjata dan juga bom.
Mereka adalah anak buah Abu Hamzah yang ditugaskan untuk meneror kota Gujarat dengan tujuan menuntut pemerintah India membebaskan rekan mereka yang bernama Bilal Aiko. Disinyalir teror tersebut akan dilakukan di sebuah kuil terbesar di wilayah Gujarat, yaitu kuil Krishnanda Mandir. Scene kembali berpindah kepada Kapten Singh dan juga Mayor Sam. Ia dan pasukan NSG sudah sampai di sebuah tempat yang menjadi tempat pertemuan bisnis Pak Menteri. Gak lama kemudian, segala sesuatunya segera dipersiapkan untuk mengamankan pertemuan Pak Menteri tersebut. Sementara di tempat lain, keempat teroris telah sampai di kuil Krishna yang terletak di Gujarat, India. Mereka datang dengan membawa senjata dan membantai para penjaga dan pengunjung kuil. Sebuah bom juga dipasang di pintu masuk kuil agar mereka tak ada yang berani untuk keluar. Keempat teroris tersebut langsung membagi tugas di mana 2 orang pergi ke ruangan auditorium sedangkan 2 orang tersisa pergi ke ruang pameran. Di tempat lain, kabar penyerangan teroris telah didengar oleh pasukan NSG. Mereka segera membawa Pak Menteri untuk diamankan di suatu ruangan khusus dengan penjagaan yang ketat. Seorang ayah kemudian menelpon anaknya yang sedang berada di dalam kuil. Ia kemudian berjanji akan menelpon polisi dan menyelamatkannya. Sementara di tempat lain, Iqbal dan Hanif atau para teroris tadi yang bertugas di ruangan pameran mengancam puluhan pengunjung dan menjadikan mereka sebagai seorang sandera. Faruk dan Umar yang bertugas di ruang auditorium juga berhasil menahan beberapa orang untuk dijadikan sandera. Rencana selanjutnya kemudian dijalankan, di mana mereka akan menembak 1 orang per 30 menit. Sebelum dieksekusi, Faruk kemudian menelpon bosnya yaitu Abu Hamzah agar ia dapat mendengar jeritan orang yang dia eksekusi. Setelah itu Abu Hamzah menelpon sang Perdana Menteri dan memberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ia meminta pemerintah membebaskan saudaranya yang bernama Bilal Aiko. Hamzah berjanji ketika Bilal nanti bebas dan melewati perbatasan, maka keempat teroris akan membebaskan sandera dan menyerahkannya kepada polisi. Pilihan yang kedua, jika pemerintah nggak mau membebaskan sanderanya, maka dalam setiap 30 menit sekali keempat teroris anak buahnya akan membunuh 1 persatu orang sandera. Kapten Singh kemudian angkat bicara. Menurutnya Hamzah adalah pembohong besar. Meskipun pemerintah sudah membebaskan Bilal, maka keempat teroris tersebut juga akan membunuh semua sandera. Karena nggak mungkin jika mereka harus ditangkap apalagi mau menyerahkan diri kepada polisi. Mendengar hal itu, Pak Menteri kemudian berencana akan memanggil satuan cepat anti sandera untuk menangani masalah ini. Kapten Singh kembali angkat bicara. Pasukan cepat anti sandera perlu 4 jam lamanya untuk sampai di kuil tersebut. Dan itu artinya akan ada 8 orang yang terbunuh secara sia-sia. Kapten Singh juga mengatakan jika mereka belum banyak berpengalaman dan mungkin saja gagal dalam menyelesaikan misi yang berbahaya ini. Kapten Singh mengatakan jika yang paling pantas menangani masalah ini adalah ia dan tim NSG yang telah menangkap Bilal. Setelah sedikit menimbang-nimbang, Pak Perdana Menteri dan Kolonel memberikan izin kepada Kapten Singh untuk membawa pasukan NSG menangani masalah ini. Namun Kapten Singh yang belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari sang kolonel hanya diperbolehkan memantau dari luar saja. 30 menit tanpa kabar apapun dari Abu Hamzah, Faruk kemudian kembali membawa 1 orang sandera untuk dieksekusi. Singkat cerita aja, Kapten Singh dan pasukan NSG telah sampai di lokasi kuil. Beberapa polisi ditugaskan untuk mendobrak pintu kuil yang mana sudah dipasangi bom oleh para teroris. Setelah pintu berhasil didobrak, ledakan pun terjadi. Setelah mengetahui tim penyelamat sudah datang, seorang ayah yang bernama Ladu Singh kembali menelpon anaknya yang berada di dalam kuil. Namun sayangnya telepon tersebut diangkat oleh Iqbal. Di sana Iqbal mengancam kepada Ladu Singh untuk memberikan informasi keadaan di luar atau anaknya akan dia bunuh. Dan mau nggak mau secara nggak langsung Ladu Singh tersebut bekerja sama dengan para teroris itu. Mengetahui tim NSG telah datang, Iqbal kemudian menelpon rekannya yaitu Faruk untuk memeriksa keadaan di luar gedung.
Benar aja, Faruk melihat NSG yang kala itu tengah mengamankan Sandra dan kemudian baku tembak pun terjadi. Iqbal menyuruh Faruk untuk kembali ke posisinya karena situasinya yang tidak mendukung. Namun pergerakan Faruk diketahui oleh Singh sehingga ia dan Rohit berhasil menjebak dan melumpuhkannya. Tersisa 3 orang teroris lagi, di mana Kapten Singh dan Rohit segera bergerak ke ruang auditorium untuk menyelamatkan Sandra. Rohit yang terlihat dahulu masuk ke dalam ruangan langsung berhadapan dengan Omar yang tengah sendirian. Omar mengancam untuk membunuh Sandra jika saja Rohit berani melangkahkan kakinya lagi. Namun rupanya ini juga bagian dari strategi, di mana Kapten Singh yang berada di belakang layar langsung melumpuhkan Omar dengan menembak kepalanya sampai jebol. Sementara di tempat lain, Iqbal yang berada di ruangan lain tengah menelpon Hamzah. Ia mengatakan jika Faruk dan Umar sudah mati. Mendengar hal itu, Hamzah kemudian memerintahkan Iqbal untuk menjalankan rencana selanjutnya. Iqbal kemudian membawa seorang wanita yang sudah terluka dan memasangkan bom waktu di tubuhnya. Wanita tersebut kemudian dibiarkan keluar dan membuat NSG yang tak tahu adanya bom segera menyelamatkannya. Akibat ledakan tersebut, salah seorang pasukan NSG terluka. Kapten Singh yang berusaha untuk menyelamatkan rekannya, namun sayangnya ia tertembak oleh Iqbal di bagian perut. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan di mana sosok Bilal yang dibawa oleh polisi pemerintah akan membebaskan Bilal dan membawanya ke perbatasan. Pemerintah nggak ingin para sandera terbunuh satu persatu dan menganggap jika Kapten Singh dan pasukannya tidak bisa menyelesaikan misi ini. Saat Kapten Singh tengah mendapat perawatan, ia kemudian ditelepon oleh sang kolonel. Kapten Singh dimarahi habis-habisan lantaran ia kembali nggak mematuhi perintah untuk tidak masuk ke dalam gedung. Atas aksi nekatnya tersebut, terkonfirmasi korban sandera meninggal semakin bertambah. Kapten Singh dibebas tugaskan dan sekarang misi diemban oleh Mayor Sam dan pasukannya. Saat Mayor Sam dan pasukannya mulai bergerak, mereka masuk dengan cara memanjat dinding bangunan. Namun aksi tersebut dilihat oleh Ladu Singh. Ia yang gak ingin anaknya dalam bahaya kembali menelpon Iqbal dan mengatakan jika pasukan tentara tengah mengepung tempat tersebut. Iqbal kemudian menyuruh rekannya yaitu Hanif untuk memberikan perlawanan dengan menembaki Mayor Sam dan pasukannya. Mendengar baku tembak yang terjadi, Kapten Singh kembali membulatkan tekad dan keluar membantu pasukan Mayor Sam yang tengah diserang. Namun secara nggak sengaja percakapan Ladu Singh dan Hanif didengar oleh Kapten Singh. Ladu Singh ditangkap dan diinterogasi ke dalam tenda. Gak lama kemudian sang kolonel datang dan menanyakan kondisinya, di mana mereka kehilangan kontak dengan Mayor Sam. Setelah dijelaskan situasi dan kondisinya, kolonel kembali menugaskan Kapten Singh dan memanfaatkan Ladu Singh sebagai informan bagi para teroris. Di lain sisi, Mayor Sam yang tadi terkena tembakan di beberapa bagian tengah tergeletak lemah gak berdaya. Ia kemudian menelpon istrinya yang baru saja melahirkan. Namun sayangnya Mayor Sam yang sudah kehilangan banyak darah harus pingsan setelah mendapat kabar bahagia tersebut. Scene pun berpindah, keesokan paginya Kapten Singh yang sudah bersiap kemudian memulai aksinya. Pertama-tama ia menyuruh Ladu Singh untuk menelpon Hanif dan mengatakan jika para tentara memilih mundur. Mendengarkan jika para tentara sudah menyerah, anak dari Ladu Singh segera kabur karena melihat celah. Sontak hal itu membuat Hanif dan juga Iqbal langsung mengejar dan menembakinya. Mendengar suara tembakan, Kapten Singh segera bertindak dan terjadilah baku tembak antara mereka. Ladu Singh yang sudah sangat khawatir dengan keselamatan putranya menerobos barisan polisi dan menyelamatkan anaknya. Namun karena kebodohan tersebut justru membuat kedua orang ini tewas ditembak oleh Iqbal. Di lain sisi kita diperlihatkan Abu Hamzah tengah berada di perbatasan. Ia menelpon Iqbal dan memerintahkan untuk menyelesaikan tugasnya. Tugas tersebut rupanya meledakkan bom bunuh diri bersama para sandera yang berada di dalam kuil. Kembali ke Kapten Singh, di mana ia sudah masuk ke kuil melalui pintu belakang. Namun aksinya tersebut diketahui oleh Hanif yang langsung menembaknya. Beruntungnya senjata tersebut kehabisan peluru, sehingga adu jotos pun terjadi. Sempat terpojok oleh beberapa serangan yang dilayangkan oleh Hanif. Namun saat Hanif tengah mencekik Kapten Singh,
Secara refleks Kapten Singh segera menancapkan pisaunya tepat di wajah Hanif. Iqbal yang sudah mendapat perintah untuk meledakkan bom segera melaksanakan tugasnya. Namun aksi tersebut digagalkan oleh Mayor Sam yang ternyata ia masih hidup. Karena lukanya yang parah, Mayor Sam dengan mudah dikalahkan oleh Iqbal. Ia pun kembali mengambil alat pemicu bom dan meledakkannya. Tetapi aksi tersebut kembali digagalkan oleh Kapten Singh yang berhasil menembak tepat di kepala Iqbal sampai pecah. Misi pun akhirnya tuntas. Kapten Singh segera menelpon kolonel dan mengatakan kondisi Sandra terselamatkan. Mengetahui hal itu, kolonel segera memerintahkan tentaranya untuk membunuh Bilal yang kala itu tengah menyeberangi jembatan perbatasan. Dan film ditutup dengan Kapten Singh dan pasukan NSG yang kembali mendapatkan misi. Ia kembali diberi kepercayaan lagi oleh pemerintah atas keberhasilannya yang telah menyelamatkan puluhan sandera dan film ini pun selesai.